bersama gue di channel Rija Clean Laundry. Oke guys, kali ini gue kedatangan teman gue ya. Ini kebetulan mau tanya-tanya guys soal perjalanan dari usaha gue kali itu guys. Ya. Oke, perkenalkan ini nama siapa Pak? Bapak. Oh Bapak. Oke bro, namanya siapa bro? Oke, nama saya Vicky. Oke, ya namanya Vicky. Ya kayak gitu, Vicky. Kepanjangannya? Janganlah. Dan, Oke, sebelum kita mulai dari percakapan ini, yang nonton video ini, tolong bantu channel gue ini ya, tekan tombol subscribe ya, gitu ya di bawah ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe sampai sekarang. Semoga rezeki kalian semakin bertambah. Amin. 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 Oke, silakan. Pada kalian mau tanyakan apa? Oh, jelas. Gimana? Gini. Kita kan dari kecil ya, Ya. sampai sekarang main-main bareng kan. Ya. Barangkali kan ini dari teman-teman mau tanya tentang usaha nih, usaha bisa kayak gini itu terinspirasi dari apa sih pertamanya? Oh, pertama ya. Itu pertama sih dulu itu nggak ada yang usaha Pak. Nggak ada usaha ya. Jadi dulu itu kan, jadi ini sedikit bercerita soal ini ya pernikahan ya. Kayak gitu. Nah kebetulan dulu itu ada sempat konflik sama pasangan gue kayak gitu ya. Dan di situ gue udah mulai nggak serumah tuh ya. Gue udah nggak serumah. Curhat. Oke, jadi curhat nih guys ya. Dan di situ istri gue itu pergi ke suatu tempat dari Jawa Barat ini kayak gitu. Dan entah kenapa gue ikut dia kayak gitu kan ya, karena gue di situ punya keturunan anak ya. Nah jadi gue ikutlah tuh sama istri gue kayak gitu ya. Nah di situ gue merantau ya disebutnya. Itu hampir kurang lebih sampai 6 bulanan kalau nggak salah ya. 6 bulan. Nah jadi situ gue ngekos kontrak ya. Nah jadi sebelum gue buka usaha laundry ini, dulu itu gue punya satu selimut ya, bed cover ya. Nah itu gue bingung tuh nyucinya kayak apa ya, nyucinya kayak apa. Dan kata tetangga gue itu Mas, ini nyucinya harus ke laundry gitu. Nah gue juga bingung itu ya, bingung juga itu laundry itu apa kayak gitu kan ya. Nah dikasih tahu lah sama tetangga gue ya kayak itu, yang di kontrakan itu, laundry itu tempat nyuci baju kayak gitu ya. Iyalah, masa dipakai gitu ya. Oke, nah di situ gue coba tuh laundry ke orang. Dan alhamdulillah itu dia ngambil ya cucian gue. Dan 2-3 hari kemudian si bed covernya gue terima lagi, udah beres kayak gitu. Nah di situ gue terinspirasi tuh, mulai Buka usaha laundry. Iya, terinspirasi. Gue tanya-tanya kan. Ya. Nah gue tanya ke tempat laundrynya kan, ini gimana sih caranya gini gitu kan, awalnya gimana sih gini gitu kan. Nah sampai akhirnya gue rundingan sama pasangan gue gitu ya. Sampai akhirnya gue balik lagi ke kampung. Nah mulailah di situ coba-coba ya. Pertama coba-coba. Ya pertama coba-coba itu guys, benar itu gue modal nekat gitu ya. Modal nekat ya, saat gue beli satu mesin cuci itu belinya juga nggak cash ya, itu belinya gue kredit ya, caranya kayak gitu. Dan alhamdulillah dari proses itu 1, 2, 3 konsumen itu tiap hari itu ada terus bertambah. Iya. Walaupun sedikit, betul. Pertamanya. Jadi satu pertama buka ada konsumen aja satu itu senangnya luar biasa. Ya. Senang banget itu benar. Nah sampai akhirnya kan gimana lagi caranya usaha gue ini bisa berkembang lagi kayak gitu kan ya. Nah gue punya kenalan lagi ya, itu orang Jawa ya, yang biasa dikenal di sini mungkin daerah sini itu namanya Mas Landung. Ya Mas Landung. Nah itu gue kenal Mas Landung, gue dikasih arahan kan dari situ.
Nah dari Mas Andong itu harus gini katanya, harus seperti ini, mesinnya kayak gini gitu kan ya, pakai minyak pakai ini minyaknya, terus sabunnya harus kayak gini. Nah maka di situ gue mencoba berevolusi ya, bukan berevolusi apa? Berinovasi ya. Berevolusi. Salah ngomong gue guys, sorry. Jadi gue coba ya berinovasi dengan saran-saran dari beliau kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saran beliau itu ke gue kena gitu ya. Gue terapin dan sampai sekarang ya alhamdulillah itu berjalan gitu kan ya, berjalan yang dikasih taunya kayak gitu. Ya mungkin ya kayak gitu aja sih. Inspiratif banget ya. Oke. Modal dari nekat, gak ada modal sama sekali. Beli mesinnya aja kredit. Oke, nih pertanyaan yang masih ada di pikiran ya. Iya. Kapan sih buka usaha kayak gini tuh, dari tahun kapan sih? Oke, sekarang kan 2021 ya. 2021 pertama gue buka itu 2012. Berarti udah hampir berapa? 10 tahunan. 10 tahunan iya. 10 tahunan. Nah, di situ dari 2012 itu gimana ya? Sebetulnya belum berjalan banget tuh laundry ya. Belum berjalan normal. Soalnya kan gue cuman punya satu konsumen gitu ya, dari satu bar itu. Benar, seriusan satu konsumen. Nah kemudian dari 2 bulan berikutnya bertambah lagi tuh dari si konsumennya, terus sampai kita promosi gitu kan ya, promosi, dan si konsumennya itu sendiri ngasih tahu ke orang-orang ya bahwa di sini katanya gini ya, pokoknya nilai plus lah ya buat laundry gue kayak gitu. Kayak itu sih. Nah, gini. Gimana? Ini sih agak sedikit ini ya. Gimana? Untuk dari modal pertama, Iya. itu kan dari, bisa nggak sih, bisa kasih tahu nggak sih budget ya, budget pertama dari yang selain kan semacam kayak mesin cuci, terus kayak pewangi. Iya. Pertama itu habis berapa? Oke, pertama sih itu kan yang tadi gue bilang tuh modal nekat ya. Modal nekat itu gue cuma ngeluarin modal sekitar 500.000. 500.000. Iya, untuk awal itu ya, awal itu benar tuh, gue nekat banget tuh guys. Nah itu ya, gue nekat coba-coba, dan akhirnya sekarang alhamdulillah itu ada banyak kenalan lagi ya, yang mau membantu gue kayak gitu ya. Ini udah mesin ambil aja, ya udah gue terima kan, tapi gue juga bayar ke dia kayak gitu. Ya walaupun sampai sekarang masih ada sangkut pautnya sama gue kayak gitu ya. Jadi sama dia juga masih ada sangkut pautnya. Jadi gue masih punya yang harus gue kembalikan lah kayak gitu ya. Jadi ya kayak utang lah kayak gitu. Kayak gitu ya, benar. Oke, gitu aja sih. Gini, dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2021 itu kan udah hampir 10 tahun lebih lah hitungannya ya. Iya. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya, benar. Untuk income-nya itu paling gede berapa, paling kecil berapa? Paling kecil sama paling gede-gedenya itu berapa? Oke, ini bicara income dari tahun pertama buka apa ya sampai sekarang nih? Enggak, yang dari pertama sampai sekarang itu terbesarnya berapa, terkecilnya berapa dari 2012 sampai 2021 ini? Oke, kalau untuk yang paling gede ya, paling besar income-nya itu hampir 2 juta lebih. 2 juta lebih sebulan. Wah, sebulan Pak. Satu hari 2 juta. Kebeli apart. Amin. Itu ya, itu ngerasain ya, satu hari itu benar-benar sangat menakjubkan sekali. Tapi satu hari 2 juta, bayangin. 2 juta kayak bener. Cuman ya itu prosesnya itu dari 2 juta itu kita ya harus ekstra. Kayak itu kan ya, kita kita harus lembur gitu kan, dan kerja harus ya kita kasih lagi gitu kan, seperti itu. Nah kalau untuk yang paling terkecilnya itu berapa? Paling kecil. Terkecilnya itu satu hari ya
paling gope lah. Gope. Gope bener ya. Itu kalau cukup lah buat makan. ya alhamdulillah ya sih, kita syukuri aja. Kita syukur aja yang tiap harinya yang kita dapat kayak gitu. Nah, pengalaman paling manisnya apa tuh? Dari tahun 2012 sampai 2021 paling berkesan itu pengalaman. Pengalaman paling berkesan ya. Itu gue bisa jalan-jalan bareng sama karyawan. Gue gak diajak. Bener, itu pengalaman yang berkesan itu. Pengalamannya Liburan bareng sama karyawan. ya liburan bareng sama karyawan, nah, itu paling sangat berkesan gitu kan. Yang paling gak berkesannya apa? Yang paling gak berkesannya itu ya mungkin seperti komplainan. Komplainan? Ya, komplainan. Iya. Kalau komplainan sih wajar itu mah. Iya, tapi kalau tiap hari komplain terus kan kita pusing kan. Ya itu kan tergantung dari kitanya juga. Nah, iya, jadi itu yang tadi apa? Yang tadi lo kasih tahu ya, apa sih tanyain ya ke gue kayak gitu kan. Apa? Tadi tanya apa? Lupa lagi gue. Udah tua aja. Oke lah. Oke. Terus gimana lagi pertanyaan lo, Bro? Nah, kalau untuk mesinnya itu kan pertama ngeredit. Iya. Kesininya kan nggak mungkin lah ngeredit lah, bisa ada belinya kan. Iya, betul. Nah, ada nggak rekomendasi buat beli mesinnya itu gimana, sama mereknya apa nih yang paling bagus gitu, buat teman-teman barangkali mau tahu rahasianya supaya mesin awet yang murah bagus gitu, yang irit apa? Yang kalau di tempat gue ya, di tempat gue itu gue udah percaya banget sama satu orang gitu kan ya, yaitu orang Bekasi. Kayak gitu ya, walaupun satu atau dua mesin ada aja yang cacat. Ya. Kayak gitu kan ya, yang maklum lah. Kalau juga gue belinya barang bekas gitu ya, tapi bekas itu bekas display. Ya, jadi display itu barang baru sebetulnya, cuman yang udah posisinya yang udah nggak seperti baru kayak gitu, soalnya kan dia barang display, barang pajangan kayak gitu. Jadi itu lumayan banget sih buat gue, recommended ya. Nanti barangkali buat teman-teman yang di sini mau mau nanya-nanya ya soal mesin, nanti gue arahin ke siapa kayak gitu ya. Kalau mau beli tanyain aja. Iya, jadi bisa bukan diskon. Bukan gue yang jualan ya, itu bukan yang jualan. Ada teman gue itu yang jualan mesin ya gitu kan. Nah, yang recommended itu yang untuk kiloan gitu ya. Gue kan di kiloan ya, bukan di satuan. Tapi satuan juga ada. Nah, di kiloan ini gue rekomendasikan sih yang merek Acrolux. Ada lagi. Iya, tapi yang dari tahun sekarang ini mesin pengering itu banyak yang model-model baru bro kayak gitu ya. Jadi enggak banyak, maksudnya mesin yang paling bagusnya aja. Ya paling bagus yang recommended apa mereknya? Kalau kata gue mah ya buatan pabrik, buatan murni, maksudnya dari bukan konversi gitu ya. Jadi Maytag atau Whirlpool atau merek yang lainnya. Nah, kebetulan gue belum punya kayak gitu ya. Jadi insya Allah mungkin ada rezeki nanti gue ganti mesinnya ya. Soalnya gue udah nyaman banget dengan mesin-mesin konversi kayak gitu ya. Soalnya kenapa? Jadi mesin konversi ini selain murah gitu ya, terus biaya penanganan juga nggak ribet gitu, simple gitu kan. Cuman ya paling ada, semua mesin kan ada kelebihan dan kekurangannya kayak gitu. Ya tinggal kita mensiasatinya kayak apa aja gitu. Tinggal kita menggunakannya seperti apa. Nanti insya Allah sih untuk mesin sih nggak ada kendala. Untuk mesin nih, untuk mesinnya nih sekarang nih. Ya. Yang ada sekarang yang ada berapa biji? Sekarang mesin ya. Dari yang mesin cuci sama pengering itu semua total ada berapa semua? Ada berapa ya? Ini pengering ada 5. Pengering 5, mesin cucinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesin cuci 8, pengering 5. Iya. tapi itu juga bro, mesin cucinya bukan baru-baru bro. Jadi udah lama, cuman ya tapi masih bisa dimanfaatin ya gitu kan ya.
biarpun produk lama, Ah. tapi kekuatan kayak baru. Nah kayak gitu bro, kayak gitu. Oke, mantap benar. Gitu. Soalnya kan gue dapat ilmu juga tuh ya dari orang Bekasi. Nah udah ini petrol mesin aja kayak gitu. Jadi udah gue coba. Ini gue mau tanya. Dulu itu kan pernah sempat ikut apa sih namanya? Seminar. yang di Iya. Jawa ya. Berapa hari sih? Itu hampir 3 hari bro. Itu pelatihan apa aja sih? Itu di situ gue pelatihan yang mungkin pertama datang gue ngobrol biasa ya. Untuk pas pelatihannya gue itu dikasih tahu cara bongkar mesin. Cara bongkar mesin. Iya, cara bongkar mesin. Semua orang juga bisa. Tapi pengering ya, khusus pengering. Bukan. Tapi maksudnya bongkar itu bukan ngebongkar doang gitu pak. Enggak, maksudnya bisa bongkar gak bisa pasang. Nah, ada yang kayak gitu, ada benar. Bisa bongkar tapi bisa pasang, benar ada. Nah, jadi di sini gue diajarin gitu ya sama orang itu. Mungkin di sini gue gak bakal nyebutin orang siapa. Ya, penting ada aja gitu ya. Jadi gue diajarin cara bongkar dan cara memperbaiki mesin pengering yang rusak. Ataupun yang udah nggak bisa dipakai, kita manfaatin bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah, seperti itu. Dari mesin juga kayak gitu. Dan di situ gue dapat selain dapat ilmu, ya gue dapat teman yang baru gitu kan ya, teman yang baru. Terus pengalaman juga ada. Jadi kita sering-sering di situ ya. kan. Kayak itu. Itulah. Nah, jadi fungsinya perbanyak pengalaman itu seperti itu ya, teman gitu ya, menambah rezeki juga kayak itu guys. Mantap benar. Minum dulu aus lah. Aduh, harus gue coy. Rokok boleh kasih nggak? Oh boleh. Rokok boleh. Kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Sebentar. Gak apa-apa, udah yang penting ada asapnya udah. Maaf ya. Oke, sekarang nih pertanyaan nih. Oke, gimana lagi nih? Kan udah tahu nih orangnya ini. Boleh nggak? Kelahiran tahun berapa sih? Nah, kelahiran tahun berapa? Gue lahir tahun 1992. 92 masih muda, 28 tahun. Iya. 29 ya, 28 29 lah. 29. Iya, 29 tahun. 29-an. 29 tahun udah jadi bos. Amin. Tapi ya yang namanya juga usaha kan. Jadi ada aja gitu kan goda-godaannya atau cobaannya gitu kan, ada aja gitu. Oh iya, dulu nih gue sempet dengar dia itu pernah ditipu sama temannya sendiri. Bukan temen sih, karyawannya sendiri. Iya Gimana benar sih itu ceritanya? Itu Ini buat jadi pengalaman, jangan terlalu percaya sama orang. iya benar. Jadi gini Pak, dulu itu kan gue buka usaha ya, itu dulu dapat investor ya dari orang tetangga masih tetangga. Nah itu dana itu gue manfaatin buat buka usaha laundry gitu kan ya. Nah sementara kan gue orangnya kan percayaan ya ke orang itu, gak mau percaya. Jadi gue buka tuh usaha laundry ya yang di daerah pokoknya wilayah Karawang. Itu gue pasrahin ke satu orang sana. Taunya niat baik gue itu disalahgunain gitu kan. Ya seharusnya masa sih 1 minggu itu bisa masuk cuman 500.000 gitu kan gak mungkin gitu ya. Nah makanya gue sampai beberapa bulan itu berjalan. Nah gue gue cek lah di sana ya, gue kontrol gitu kan. Ya, taunya kan wah berarti ada kecurangan. Nah yang di sini pun juga seperti itu dulu, sama gitu kan ya, niatnya gue baik gitu kan, dah ini urusin laundry. Taunya kan dia niatnya kan wah gak bener ini, ngasih kerjaan, dikasih amanah, dikasih kepercayaan tapi nyianat. Iya ya pokoknya untuk kalian ya, jika kalian itu dipercaya sama satu orang, tolonglah jangan sampai ngecewain tuh orang kayak gitu guys. Soalnya kan iya harus amanah. Iya soalnya kan
ya namanya juga orang kan yang masa sih, apalagi orang dekat kayak gitu ya, bukan orang jauh seperti itu. Oke, gimana lagi nih bro, tanya lagi apa nih? Nah, Sana dulu Bang Ren yang mau nanya apa, coba tanyain dah, komen. ada Kita bikin lagi. bentar bro, ini mic gue copot terus bro. Kita berapa? Oke, jadi gimana? Ada cerita yang paling lucu nggak dari Gimana? sekian nama itu? Cerita yang paling lucunya apa sih dari laundry? Oke, gue pernah ngalamin gini. Gue dulu sempet jadi kurir ya. Nah, Gue ngirim kan tuh, ngirim baju ya. Nah, terus di situ gue kan di sini pasarnya ke pelayan ya. Jadi pelayan karaoke gitu ya, tempat-tempat kayak pemandu lagu. Nah, pemandu lagu kayak gitu ya. Nah, gue ke kontrakannya gitu kan ya. Taunya kan pas gue ngirim itu lagi gitu. Katanya tungguin lagi nanggung kan kayak gitu ya. Ya udah, gue mau tidak mau ya gue nungguin gitu kan ya. Nah, itu yang paling kocak, yang paling lucu gitu, bener. Dikacangin. Bener itu iya. Itu pengalaman yang paling apa ya? Kamu mau ikutan? Ya gimana mau ikutan ya Pak, orang pintunya ditutup kan. Kalau mungkin pintunya kebuka ya mungkin gak tahu. Lu bukannya direkam. Aduh. Itu pengalaman paling lucu. Nah, pengalaman paling sedihnya apa sih? Oke, pengalaman yang paling sedih itu di saat buka laundry ya. Ini kalau tuh di lapangan ya. Atau ini di mana dulu, di lapangan apa di dalam nih? Di lapangan, dari Di dalam lapangan. kan udah tadi. Oke, untuk di lapangan itu yang paling pahit itu nggak dihargai sama orang bro. Jadi orang itu mandang kita sebelah mata kayak gitu. Jadi mentang-mentang kita kurir gitu kan ya. Jadi orang itu seenaknya aja gitu kita gitu kan. Sementara kan yang kita kerjain belum tentu dia bisa kerjain juga kayak gitu kan ya. Dan dengan jasa kita di sini juga mereka merasa terbantu gitu kan dengan jasa laundry ini. Gitu loh. Kadang orang itu mandangnya itu dari penampilan kita kerjanya kayak gini kotor. Nah iya. Kayak gitu. Padahal dia nggak tahu kan. Nah, tanpa kita dia. Nah itu. Jadi ya mungkin ini pesannya untuk kalian ya, mungkin selaku konsumen laundry gitu ya bro. Jadi jangan selalu merendahin dulu orang lah gitu ya. Jadi kalian juga butuh, ya kita juga butuh. Jadi kita sama-sama membantu saling sama butuh. Jadi ada timbal baliknya kayak gitu. Begitu aja sih. Pernah kena marah nggak? Kena marah? Waduh. Pernah gue dimarahin sampai digublok-gublok dan dianjing-anjing bro. Pernah gue. Iya, itu gara-gara karena ini telat ngirim. Pernah gue dulu itu. Ya mungkin karena orangnya dulu kayaknya mungkin ada konflik sama orang terdekatnya mungkin ya. Gak tahu orang itu lagi banyak pikiran. Nah, gak tahu dia tuh lagi banyak pikiran dan gue lah kena semprot gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kesalahan sama orang lain, kita yang dapat kitanya. Nah, iya itu benar. Itu benar itu. Oke, rata-rata nih dari orang-orang yang dari konsumen lah ya, dari konsumen yang laundry ke sini itu kebanyakan orang-orangnya gimana sih? Oke, untuk sekarang sih alhamdulillah itu pada gimana ya? Pada welcome lah. Baik-baik, beda sama yang dulu gitu kan ya. Kalau yang dulu itu orang-orangnya jadi kita itu dipandang sebelah mata gitu. Tapi kok ngalamin dong? Gimana? Enak bener, orang-orangnya asik. Asli bener, orang-orangnya asik, baik-baik. Iya, ya lo yang ngirim. Aduh, tapi barangkali ini kan yang nonton itu kan hampir ada yang dari konsumen ya. Iya, mungkin tahu ada. Tahu kan siapa kurir yang sering nganter siapa sih? Iya. Sekarang? Ya ini dia. Ini temen gue. Kadang ada yang nanya ke gue gini. Gimana? Bang, kok sering ditutupin sih? Pengen tahu mukanya kayak gimana? Oh iya, masker ya, pakai masker ya. Pakai masker, pakai helm, jarang
buka, bukannya jarang sih nggak pernah dibuka, kecuali sama orang-orang yang udah kenal. Kalau sama orang yang belum kenal nggak pernah. Oke, kenapa itu? Sengaja totalitas penyamaran. Takut, takut. Tapi bener Pak, bener kayak gitu ya. Jadi kita ini di sini zamannya kita itu ada virus corona ya. Jadi ya kita percaya ya harus jaga jarak gitu kayak sama orang itu kayak gitu kan. Takutnya kan orang itu punya penyakit ya, kita enggak ini, sementara kita yang sekarang itu masker diwajibkan gitu bro. Masker diwajibkan gitu. Jadi ya mau tidak mau kita pakai masker gitu kan. Seperti itu. Mantap benar. Oke, jadi gimana lagi nih? Gimana lagi nih bro? Udah. Aduh. Tapi benar, gue sering ngikutin dia dari dulu. Iya, ini soalnya teman kecil gue bro. Jadi dari gue usia berapa tahun itu ya, pokoknya sebelum sekolah aja itu. Sebelum sekolah sampai sekarang gue masih bareng sama dia gitu kan. Gue tahu sebenarnya dulu pernah bareng nih pengalaman belanja mesin di mana, di Kebon Jeruk ya. Oh iya dulu Di Kebon Jeruk. dulu pernah di Jakarta. Di Kebon Jeruk. Katanya kan bawa mobil nggak? Bawa, katanya kita naik bus. Iya benar. Iya benar. Dijemput pakai motor, nginep sehari semalam. Iya benar itu dulu pernah gue nyamperin ke Jalan Jakarta ya sama dia itu bareng ya. Dulu kan gue awam banget ya ke laundry pas pertama buka, ya gue takutnya kena tipu gitu kan ya. Nah, makanya gue datang ke sana. Ya iyalah, orang dulu kita belanja online. Iya belanja online, jadi takut juga gitu kan. Baru pertama gitu. Baru pertama. Pemain Gitu. online pertama. Nah makanya kita ke sana tahunya kan, lah mana mobilnya gitu kata orang di sana itu. Kita pakai bus pak. Sampai ketawa dia ngakak. Dulu gue nunggunya di depan studio CTI ya. CTI. Studio CTI kayak gitu di Jakarta Kebon Jeruk. Itu masih inget gue, masih inget banget itu gue di situ. Tahun berapa sih itu? Kalau nggak salah 2014. 2004. Iya. Iya 2014 ya benar ya. Iya 2014 ya itu. Aduh. Nah, ada apa lagi bro? Yang mau nanya bro? Banyak sih pertanyaan. Oke lah satu lagi aja lah satu lagi. Boleh. Nah, kalau untuk sekarang nih, sekarang kan lagi kena apa sih yang namanya wabah kayak gini lah, kayak Iya. corona ya, kayak corona otomatis dari pendapatan agak turun nggak sih? Oh ya untuk pendapatan sih Dari mulai semenjak adanya ini corona nih. itu sangat ngaruh ya. Sangat ngaruh sekali itu pas pertama PSBB di sini. Waduh gue udah pusing gitu benar. Yang biasanya kita nyuci satu hari sampai 100 kilo lebih, Tuhan sekarang paling nyuci berapa puluh kilo gitu kan ya. Nah itu tapi sekarang ini lumayan pak, Udah mulai lumayan ramai gitu kan, yang nggak terlalu banget seperti yang pas Pertama. PSBB gitu kan ya. Nah itu mulai ramai laginya itu setengah ramai itu pas Lebaran tahun kemarin. Lebaran. Iya 2020 ya. 2020. Iya 2020. Habis Lebaran apa? Habis Lebaran. Habis Lebaran. Habis Lebaran itu baru agak kenaikan lagi lah gitu ya dari setiap harinya gitu kan, dibandingkan sebelum Lebaran itu. Waduh gue udah pusing gitu bro. Oh iya, Bener. dia ini sekarang buka usaha laundry, kalau jadi ada banyak. Ada berapa sekarang agen? Ada 8 agen. Iya itu jaringan ya, jaringan laundry jadi orang misalnya Cabang lah. Iya. Cabang. jadi cabang mana yang disebut cabang sih bukan ya, jadi agen itu mitra gitu ya. Mitra jadi orang punya tempat gitu kan, dia cuma nerima doang gitu bro, nerima doang tapi nyucinya ke kita kayak gitu. Nah di samping itu gue kasih komisi ke dia kayak gitu. Gitu bro. Nah untuk kedepannya gimana sih? Pengennya kedepannya? Gue pengennya di sini gue bikin pabrik laundry. Pabrik. Bener di sini tuh. Pabrik apa PT? Pabrik dulu lah. Ya sama aja kan. Sekelasnya PT gitu kan. Ya seenggaknya kalau nggak mau juga CP lah gitu ya.
Sampai dulu. Tapi dia ini bener loh. Dia ini agak membantu orang-orang yang lagi membutuhkan pekerjaan. Iya. Ya alhamdulillah sih kalau kayak gitu ya. Soalnya dari adanya laundry ini secara nggak langsung orang-orang di sekitar itu yang nggak ada kerjaan bisa kerja. Nah iya betul. Apa sih namanya, mengurangi angka pengangguran lah di kampung kita. Iya. Ini kampungnya Padaya ya bro. Ada mengurangi lah daripada ya banyak anak-anak. Iya lah daripada nongkrong nggak jelas gitu kan ya. Pokoknya di zaman yang apa ya sekarang itu anak muda harusnya lebih kreatif kayak gitu kan. Jangan nongkrong main game gitu kan terus mabok-mabokan atau udah nggak zaman udah ada zaman itu bro. Sekarang bikinnya satu apa ya setiap misalnya gue nongkrong tapi bikin kreativitas gitu bro. Nah hal positif bukan negatif gitu kan itu. Oke, mantap. Oke gimana lagi nih bro, ada lagi nggak? Apa lagi ya? Udah deh kayaknya. Udah ya. Ya, oke lah Udah segitu aja lah. kalau begitu. Oke bro, kita di sini udah bincang-bincang ya sama temen gue ini. Mudah-mudahan aja ini dengan video ini ada sedikit motivasi ya buat kalian yang mau buka usaha laundry juga. Silakan kalian tanya-tanya ke yang udah pernah buka gitu ya. Jadi jangan seperti gue gitu ya. Jangan gitu. Ada gurunya guys, bener. Semuanya itu harus ada gurunya kayak gitu. Jadi jangan otodidak sendiri kayak gitu. Soalnya kalau otodidak ya lama berkembangnya gitu bro. Seperti itu. Ya udahlah, mungkin next time kita bikin video apa lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya kita ulang lagi. Nanti kalian simpan apa ya komentar di kolom komentar ini aja ya. Kayak gitu. Oke lah, see you next video gue selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.